Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizal Aziz. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Teknik Biomedik Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Biologi Dasar dan Praktikum. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini dalam bentuk DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery bagaimana cara saya mendeliver mata kuliah ini ke mahasiswa, kemudian interaction melihat interaksi mahasiswa dengan dosen, kemudian mahasiswa dengan mahasiswa, dan terakhir adalah assessment melihat dan menilai bagaimana proses belajar mata kuliah ini. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Biologi Dasar dan Praktikum. Berada di bawah Fakultas Teknik, Prodi Teknik Biomedik dengan kode INBM 601004. Dosen pengampunya saya sendiri dan Dr. Puspita Anggraini Katili. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis fenomena dalam ilmu biologi dan aplikasinya dalam bidang teknik biomedik, dan ruang lingkup yang akan dibahas berupa struktur umum sel dan fungsinya, komponen kimia dari sel dan struktur protein seperti DNA, kromosom, dan genom, serta mempelajari dogma sentral biologi molekuler yaitu dari replikasi, transkripsi, translasi, dan proses metabolisme yaitu anabolisme dan katabolisme, komunikasi sel, pembelahan sel baik itu mitosis dan meiosis. Nah, pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan yaitu ada dua, yaitu CPL 1 dan CPL 3. CPL 1 berupa mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan material, ilmu kedokteran, teknologi informasi, dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman dan yang komprehensif tentang prinsip-prinsip teknik biomedik. CPL 3 yaitu mahasiswa mampu merancang dan melakukan percobaan laboratorium atau lapangan, serta untuk menganalisis dan menafsirkan data yang berkaitan dengan komponen sistem biotik dan abiotik untuk memperkuat penilaian teknik biomedik. Sehingga kami juga telah menerapkan capaian pembelajaran mata kuliah. Ada dua CPMK, CPMK 1 dan CPMK 2. CPMK 1 yaitu mampu menerapkan pengetahuan dasar biologi dan kaitannya terhadap ilmu biomedik, dan CPMK 2 yaitu mampu melakukan percobaan yang terkait dengan biologi dasar. Disertai dengan sub CPMK yaitu ada 6, CPMK 1 dan CPMK sampai dengan CPMK 6. Untuk topik-topik yang akan dibahas itu ada 16 kali pertemuan di luar UTS dan UAS, sehingga total ada 14 ya. Dimulai dengan Introduction to Biology, Inside the Cell, Cellular Metabolism, kemudian kita akan memberikan studi kasus kepada mahasiswa, kemudian membahas tentang cellular reproduction, biologi molekuler dari suatu gen, serta memberikan studi kasus lagi sehingga mahasiswa akan lebih memahami, dan setelah itu kita akan memasuki tahap ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa diharapkan dan dipersiapkan untuk memasuki masa praktikum. Sebelum masa praktikum tersebut, mahasiswa akan dibekali dengan teknologi DNA berupa PCR dan genomics. Nah, interaction yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar ini ada student-centered learning, di mana mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran, kemudian adanya collaborative learning, karena mahasiswa akan dibuat per grup, kemudian adanya experiential learning and study case yang telah diberikan sejak sebelum UTS dan setelah UTS. Nah, platform pembelajaran melalui LMS yang disiapkan oleh UI, yaitu berupa emas UI, semua topik-topik pembelajaran dan materi-materi pembelajaran akan diupload pada LMS ini, ya, pada emas UI. 16 kali pertemuan dan semua tugas akan diupload melalui LMS tersebut. Kaitannya dengan asesmen, mahasiswa akan diakses 100% berupa presentation skill,
pertama, kemudian adanya presentation skill yang mencakup CPL 1 dan CPN kedua, kemudian adanya ujian tengah semester sehingga kami bisa mengakses pencapaian CPL 1 dan CPMK 1. Kemudian setelah UTS kita akan memasuki tahap praktikum, di mana pada saat tahap praktikum ada tahap tugas pendahuluan untuk mengakses CPL 3 dan CPMK 1. Kemudian ada proses pretest, post-test, kemudian adanya proses pembuatan laporan praktikum, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita melanjutkan perkuliahan mata kuliahnya biologi dasar dan praktikum. Jadi kita masuk ke polymerase chain reaction ya. Jadi PCR. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memperbanyak DNA atau RNA di lab dengan menggunakan mesin yang namanya polymerase chain reaction atau PCR. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang mau diperbanyak. Jadi kita harus tahu dulu nih struktur dari DNA itu sendiri. Jadi DNA itu double helix ya. Jadi dia punya 2 untai. Kemudian antara satu untai dengan untai yang lain itu ada base-nya ya. Ada basa nitrogen yang berkomplementari. Nah, kalian sudah mempelajari ini di pertemuan sebelumnya tentang dogma sentral biologi molekular. Bagaimana struktur DNA dan segala macamnya. Jadi DNA manusia, hewan, atau yang lain pun itu pasti sesungguhnya adalah anti-parallel strands. Kemudian untuk melakukan yang namanya replikasi DNA, kita membutuhkan yang namanya enzim ya. Jadi untuk membuat yang namanya replication fork atau garpu replikasinya menggunakan enzim yang disebut dengan helicase enzyme ya. Nah, pertanyaannya sekarang, problemnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi atau mendeteksi specific sequence in a genome ya. Jadi misalnya nih ada 2 spesies ya. Spesiesnya misalnya satu manusia, satu gorila. Manusia dan gorila kita masuk ke dalam kelas yang sama, ya kan? Nah, untuk mengetahui 2 spesies yang berbeda ini, itu bisa dideteksi dengan menggunakan yang namanya PCR, ya. Tapi apa yang kita perlukan? Primers, ya. Jadi ada namanya primers yang sangat spesifik dalam mendeteksi sequence atau gen yang ada di DNA dari 2 spesies tersebut. Nah, ada 2 big issue yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana specificity ya, bagaimana angka atau level dari proses perbanyakan yang DNA tersebut, apakah dia spesifik apa enggak ya. Spesifik terhadap apa? Terhadap gen yang kita inginkan. Kemudian bagaimana caranya kita mengamplifikasi DNA tersebut, ya kan? Makanya kita perlu alat atau teknologi yang bisa memperbanyak DNA sehingga nanti kita akan dimudahkan dalam melakukan deteksi atau menspesifikasi genom atau gen yang kita inginkan. Oke. Nah, ini review yang pertama, genome size. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini itu memiliki genome size yang berbeda-beda ya. Ada pine yang 68 billion base pair ya. Kemudian ada jagung 5 billion base pair ya. Kemudian ada soybean, ada human. Human itu hanya 3,4 billion base pair. Kemudian housefly, rice, E. coli ya. E. coli itu lebih besar dari kita, 4,6 million base pair, dan HIV sekitar 9,7 thousand base pair ya. Jadi bakteri aja yang sekecil itu memiliki genome size yang lebih gede, yang lebih besar dibanding manusia. Tetapi bukan tidak menutup kemungkinan kita bisa memetakan genom dari si bakteri tersebut. Nah, bisa menggunakan metode yang kita bahas hari ini, yaitu PCR. Nah, seberapa panjang atau seberapa besar sih genom manusia yang 3,4 billion tadi? Jadi kan
Kalau kalian bentangkan ya, genom manusia itu panjangnya sekitar 5.366 miles atau sekitar 8.633 km ya. Itu mungkin kalau dari sini udah hampir pertengahan Europe dari Indonesia ya. Karena kalau dari sini ke Inggris itu sekitar 11.000 km. Nah, kalian bisa bayangkan dalam satu makhluk hidup, satu orang manusia itu panjangnya kalau di stretch DNA-nya itu sekitar 8.633 km. Nah, bagaimana kita mau perbanyak nih genom tersebut? Ya. Lagi-lagi dengan menggunakan teknologi yang namanya PCR ya. Nah, ada yang bisa memudahkan kita, misalnya kita mau mengidentifikasi hanya 5.000 atau 500 base pair dalam sequence yang misalnya 3,4 base pair tersebut, 3,4 billion. Nah, gimana caranya saya mau menargetkan yang hanya 500 base pair? Nah, caranya adalah dengan menggunakan yang namanya specific primers. Tergantung dari gen yang kalian ingin deteksi, gen apa ya. Jadi misalnya mau gen misalnya, gen insulin Pak, saya mau lihat nih di sel pankreas yang ada di manusia. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah mencari sequence dari gen insulin tersebut ya. Kemudian melakukan yang namanya design primers, baik itu yang forward maupun primers. Ada toolsnya nggak yang bisa membantu? Ada. Jadi ada beberapa tools bioinformatics yang bisa kita pakai untuk mendesain primer sehingga target kita yang misalnya 500 base pair tersebut itu bisa terdeteksi dengan menggunakan PCR. Nah, berapa banyak molekul sih yang kita butuhkan untuk melihat si DNA tersebut? Kita hanya butuh sekitar 10 nanogram DNA ya. Nah, DNA yang dimasukkan di mana? Di agarose gel. Nah, nanti pada saat praktikum, adik-adik sekalian akan membuat agarose gel. Jadi kalau setelah DNA-nya sudah di PCR, diamplifikasi, nah kemudian akan di loading, dimasukkan ke gel agarose sehingga kita bisa melihat band-band yang seperti di sana ya. Jadi ada band-bandnya. Itu setiap band itu memiliki markernya ya, punya size yang tertentu. Jadi akan dibandingkan dengan ladder atau marker yang sudah kita pasang ya. Kemudian ini kalian bisa baca sendiri, ada beberapa moles, kemudian ada berapa Avogadro numbers-nya ya. Kemudian kita butuh berapa kopi ya, 1,8 kali 10 pangkat 10 ya copies ya. Jadi DNA itu akan sangat mudah diamplifikasi kalau kita menggunakan yang namanya PCR. Hanya dari 100 cells kita bisa memultiplikasi atau mengamplifikasi gen tersebut menjadi 180 million times ya. Bayangkan hanya dari 100 sel. Nah, di praktikum sebelumnya adik-adik kan sudah lihat nih ada sel ya. Misalnya mesenchymal stem cell atau HeLa cells. Kalian hanya butuh 100 cells, sel HeLa, 100 sel mesenchymal stem cell. Itu bisa diamplifikasi DNA sampai 180 juta kali dari normalnya. Sehingga nanti akan memudahkan yang namanya proses deteksi ya. Nah, problemnya adalah sama seperti yang tadi. Beberapa dari sequence yang ingin kita deteksi di gen tertentu atau di genom tertentu itu tidak spesifik ya. Berarti isunya adalah primer yang kalian gunakan tidak spesifik. Cara mengetahui bahwa primer tersebut apakah spesifik terhadap gen target kalian itu harus di blast ya, menggunakan NCBI. NCBI itu apa Pak? NCBI itu adalah gene bank ya. Semua sequence gen makhluk hidup itu ada di gene bank yang namanya NCBI. Kemudian, nah DNA saya sampelnya dikit Pak untuk diamplifikasi, berarti harus ada yang di solve di sini ketika amplifikasinya rendah. Misalnya kalian hanya set cycle dari PCR-nya hanya 25 nih. Sementara maksimal cycle-nya kan bisa 40 ya, di set aja sampai maksimum 40 sehingga nanti amplifikasinya akan lebih banyak dan konsentrasi DNA yang ingin dideteksi itu ya semakin besar ya. Nah, ini kita masuk ke intinya sekarang
Ya, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Iya, Sophie. Untuk pertanyaannya mungkin tadi belum dijelasin juga, tapi untuk tahu primer yang spesifik setelah di-blast kan udah tahu yang spesifik, tapi apakah akan berbeda setelah kita melakukan PCR-nya? Apakah ada faktor-faktor lain yang bisa jadi nggak spesifik primer? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Apakah ada faktor-faktor yang lain yang bisa menyebabkan ketika kita melakukan PCR, the real PCR ya. Jadi kan udah di-blast nih, oh ini udah spesifik Pak. Udah ada hasil bioinformaticsnya. Kemudian setelah dilakukan PCR, ternyata loh kok nggak spesifik. Bandnya yang dilihat di electrophoresis itu smear semua, blur ya, kabur semuanya. Nah, cara lainnya adalah memang jadi kita harus memainkan yang namanya suhu annealing ya. Jadi suhu annealing nanti di slide selanjutnya ada ya. Di suhu annealing itu adalah suhu yang diperlukan oleh primers untuk menempel ke target gen ya. Ke target gen yang kita inginkan. Berarti kita harus memainkan suhu annealing tersebut. Nah, suhu annealing itu bisa dinaikkan dan diturunkan berdasarkan perhitungan melting temperature ya. Pada saat kalian mendesain primer, itu yang diberitahukan salah satu informasinya adalah melting temperature. Nah, melting temperature misalnya di set pada saat kalian mendesain primer itu 60 derajat Celcius. Maka annealing temperature itu bisa di set 3-5 derajat plus minus ya. Jadi bisa 3-5 derajat di bawah si melting temperature atau 3-5 derajat di atas dari melting temperature. Tinggal kita lihat range-nya yang mana. Dengan menggunakan gradient PCR, kita tinggal melakukan optimasi. Annealing temperature yang mana yang cocok untuk si primer ini menempel lebih kuat terhadap target gennya. Sehingga nanti pada saat di gel electrophoresis atau dengan qPCR, kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Gitu ya, Sophie? Nah, lanjut nih. PCR, polymerase chain reaction. Namanya aja reaksi berantai dari polimerase. Nah, komponen utamanya apa? Komponen utamanya adalah si enzim ini. Nah, enzim ini itu harus sifatnya termostabil. Karena pada saat kita melakukan amplifikasi ini DNA secara in vitro dengan menggunakan PCR, maka kita memainkan suhu yang agak relatif tinggi, yaitu 90-95 derajat, kemudian turun ke 70 atau turun ke 65, kemudian naik lagi, tergantung dari jumlah cycle PCR yang kita set ya. Jadi kita perlu nih yang ini. Jadi bedanya antara DNA replication yang terjadi secara in vivo dengan PCR apa? Nah, DNA replication yang terjadi di dalam tubuh itu terjadi secara natural. Jadi di dalam tubuh kita udah ada gen yang mengkode protein polimerase ya. Nah, sementara secara PCR ini kan secara in vitro, berarti kita harus memberikan wadahnya yang cocok untuk si gen ini untuk diamplifikasi ya. Jadi kita harus memberikan polimerase, kita menggunakan buffer, kita menggunakan primer, kemudian nukleotide dan segala macamnya, sehingga nanti proses PCR-nya berjalan dengan lancar ya. Nah, ini key enzim yang terlibat dalam DNA replication. Jadi ada DNA polymerase, kemudian ada DNA ligase, kemudian primase, helicase, topoisomerase, sama single strand binding protein. Nah, ini kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya di dogma sentral biologi molekuler, ya kan? Proses bagaimana replikasi terjadi ya. Semua enzim-enzim ini sangat berperan ya. Hilang salah satunya maka proses replikasi tidak akan berjalan lancar. Oke? Oke. Kemudian DNA polimerase yang sangat dibutuhkan dalam proses perbanyakan atau amplifikasi DNA kita. Jadi dia itu memperbanyak dari mana? Catalyze the elongation DNA by adding nucleoside 3' to the 3 end of the growing strand ya. Jadi ada proses dari 5 ke 3 ya. Nah, bisa nggak kebalik dari 3 ke 5? Nggak bisa. Karena prosesnya pasti semua dari angka 5 ya. Nah, angka 5 itu apa? Angka 3 itu apa?
itu akan jadi PR kalian ya. Jadi minggu depan kalian jelaskan ke saya kenapa harus dari angka 5 ke angka 3 ya. Itu tergantung dari struktur DNA ya. Nah, bentukannya kan kayak pentahelix kan ya. Kemudian ada penomoran 1 sampai 5. 5 itu apa? 3 itu apa? Oke. Saya lanjut. Kenapa harus PCR? Yang pertama simple ya. Orang dulu mau memperbanyak DNA bingung seperti apa ya. Nah, dengan adanya mesin ini itu akan simple, kemudian powerful, sensitive, specific, reliable, sama cepat ya, fast. Nah, siapa sih yang menemukan si PCR ini? Jadi penemunya adalah Dr. Carl Mullis ya, tahun 1983, fotonya sana ya. Kemudian dilanjutkan dengan si Mullis sama Valona tahun 1987 nih. Jadi dia sudah mulai menggunakan yang namanya DNA polymerase yang bisa membantu proses multiplikasi atau amplifikasi dari fragmen DNA ya, seperti itu. Nah, awalnya dia hanya menggunakan 2 oligonucleotide primers yang complementary, berarti ini ada forward sama primers ya, reverse-nya yang complementary dengan si DNA. Oke? Sehingga nanti tahun 93 dia dapat Nobel Prize. Jadi setiap penemuan yang merupakan breakthrough ya, suatu terobosan di dunia sains, itu pasti akan dikonsider untuk mendapatkan Nobel. Nah, siapa tahu nanti dari kalian ada yang bisa meraih Nobel ya di bidang sains atau di bidang kedokteran. Nah, itu sangat luar biasa karena di Indonesia kita belum ada ya. Yang mudah-mudahan dari kelas ini ada. Kemudian, nah bagaimana nih Pak? Kan enzim itu sangat sensitif terhadap suhu. Nah, makanya kita menggunakan yang namanya takpol ya. Karena diisolasi dari bakteri yang memang tumbuh di suhu yang panas. Namanya Thermus aquaticus, makanya tak ya. Nah, DNA takpol ini atau DNA polymerase ini itu pertama kali didapat di tahun 1969 di Hot Spring dari Yellowstone National Park di Amerika ya. Jadi dia isolasi di sana. Dapat nih bakterinya. Ternyata bakteri ini itu bisa menghasilkan yang namanya DNA polymerase ya. Enzim yang bisa mengamplifikasi DNA tapi juga tahan terhadap suhu. Oke. Nah, makanya disebut dengan heat stable DNA polymerase. Oke. Sama kayak tadi, jadi maksimal enzim aktivitas enzimnya itu 75 sampai 80 derajat Celcius. Apakah bisa lebih tinggi dari itu? Ya bisa, karena PCR pada saat awal kita set di 95 derajat Celcius. Nah, problemnya adalah first dia tidak punya kemampuan untuk proofreading. Sementara DNA pol yang ada di dalam tubuh kita, ketika ada mutasi tersebut ya, dia mau amplifikasi, dia tahu nih mutasi, dia bisa perbaikin ya. Nah, kalau PCR secara di lab in vitro dia tidak memiliki kemampuan itu. Jadi kalau memang kalian memprovide template atau DNA-nya memang ada mutasi, ya dia hanya akan memperpanjang sesuai dengan apa yang kita provide. Kemudian error rate-nya itu sekitar 1/2 ya, kali 10 pangkat 4 days ya. Kemudian ini bisa di recovery dalam cloning. Kemudian ada nih sekarang DNA pol yang memiliki high fidelity. Artinya apa? DNA pol ini tahu kalau terjadi mutasi ya. Tapi pasti harganya super mahal ya. Seperti itu. Apa yang kita butuhkan untuk DNA replikasi ya atau PCR? Yang pertama kita perlu DNA jelas. Kalian isolasi DNA dari target sel yang kalian inginkan. Kemudian kita perlu takpol atau DNA polymerase yang mengamplifikasi. Kemudian kita perlu DNTPs, nucleotides ya, karena primer itu bisa memperbanyak itu based on apa yang kita sediakan ya, DNTPs. Kemudian ada buffer biar kegiatannya tetap terjaga dan lingkungannya. Kemudian nanti akan terbentuk yang dari single strand DNA yang dibuka menjadi double strand ya. Nah, kita gunakan apa? Thin wall tubes ya.
Nanti kalian akan lihat di lab, karena pada habis ini kita akan melakukan yang namanya praktikum PCR. Nah ini alatnya seperti ini. Jadi PCR tubes-nya isinya apa? Template DNA, buffer, DNTP sama tag polymerizer. Nah PCR mesin itu macam-macam ya. Ada Parkin-Elmer, ada Bio-Rad, Evidor, dan lain-lain. Yang kita punya di lab ini yang mereknya Evidor. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Saya belum. Iya. Izin bertanya, tadi kan PCR salah satunya dia tuh bisa mendeteksi adanya mutasi ya. Misalnya Iya. kita mau mempelajari mutasi DNA gitu. Terus yang diinduksi oleh suatu material tertentu. Iya. Itu kita menginduksi si material terhadap DNA-nya atau terhadap si selnya? Oke. Waktu dimasukkan. Terima kasih. Oke. Bagus ya pertanyaannya. Jadi, untuk kita menginduksi mutasi itu bisa dengan dua hal. Bisa ke sel ya, ke selnya langsung, misalnya pakai chemical compound. Kita mau menginduksi nih terjadinya mutasi. Ya bisa memakai chemical compound, nanti dari DNA yang normal kemudian pasti ada terjadi mutasi. Tapi kan kita nggak tahu mutasinya di mana. Makanya pada saat kita isolasi DNA-nya, itu kita setelah isolasi kita kirim buat sequence, ya, sequencing. Biar tahu nih bagian mana yang termutasi. Nanti itu dengan dibandingkan dengan yang normal, biar tahu posisinya berapa, ya. Pakai bioinformatics lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa di DNA-nya langsung, tidak perlu di sel. Tapi kita menggunakan yang namanya CRISPR-Cas9, gene editing, ya. Ya dari normal, oh ini saya mau masukin ini nih, gen yang normal ini diputus, diedit, dipotong dulu, kemudian masukkan sequence yang mutasinya. Kemudian diligase lagi, kemudian dilakukan proses perbanyakan, ya, ke bakteri dulu diperbanyak, ya. Setelah diperbanyak dari bakteri baru ditransformasi ke sel. Dengan begitu kita dapat modelnya. Jadi ada dua hal, bisa lewat sel, bisa lewat si gennya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Saya Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.